Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya di channel YouTube. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Nahwu dari kitab Mukhtasar Jiddan bab af'al tentang amil nasab. Melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang pembagian amil nasab. Seperti kita ketahui, pada pembahasan sebelumnya, amil nasab itu dibagi kepada yang menasabkan dengan sendirinya ataupun tansibu binafsiha, dan yang menasabkan dengan perantaraan an yang disembunyikan sesudahnya, ataupun tansibu bi an mudmaratan atau mudmaratin ba'daha. Yang menasabkan dengan sendirinya itu ada 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu dari amil nasab yang tansibu binafsiha, yang menasabkan sendirinya, dimulai dari an. An, seperti kita ketahui, merupakan amil nasab yang pertama. Nah, an ini disebut juga dengan harfu masdariyin wa nasbin. Nah, penamaan ini bukan tanpa alasan. Dinamakan dengan harfu masdariyin karena an bersama fi'il mudhari sesudahnya itu bisa disusun atau bisa ditakwilkan menjadi masdar muawwal, yang mana ini nanti akan dibahas di belakang ya. Contohnya wa antasumu khairul lakum. An adalah amil nasab yang menasabkan sendiri. Tasumu fi'il mudhari yang berasal dari sama yasumu. Jika dia mukhatab dan jamak, maka tasumuna. Karena ada an sebelumnya, maka nun yang ada pada tasumuna dibuang, jadilah dia tasumu. Dinasabkan dengan hadfun nun, membuang nunnya. Khairul lakum. Makna dari an tasumu khairul lakum, ta'wil masdarnya adalah saumukum khairul lakum. Bagaimana prosesnya? Nanti akan disinggung kembali. Kemudian an ini disebut juga dengan harfu nasbin. Alasan penyebutan an dengan harfu nasbin, penamaan an dengan harfu nasbin, karena an menasabkan fi'il mudhari. Artinya dia bertugas menasabkan fi'il mudhari. Seperti contoh yang kita baca sebelumnya, tasumuna. Setelah dimasuki an, nunnya itu dibuang sebagai tanda nasabnya. Yang mana ini sebenarnya adalah pembahasan babu ma'rifati alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Ya, insyaallah di lain pembahasan akan dibahas. Ini kita meloncat sampai ke sini pembahasannya, tidak dari awal karena sesuai kebutuhan anak santri Fatayat PMDI sebenarnya. Berikutnya kita lihat bagaimana caranya mentakwil an dengan fi'il mudhari yang dinasabkan sesudahnya menjadi masdar. Di sini ada tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan. Judulnya al-masdarul muawwal atau takwil masdar, mentakwil fi'il mudhari dengan an sebelumnya menjadi masdar. Cara yang kita lakukan pertama adalah tentunya harus ada an dan fi'il mudhari sesudahnya. Kemudian sebagai contoh antasumu gitu ya. Setelah kita gabungkan antara fi'il mudhari dengan an, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah mencari masdar dari fi'il mudhari'nya. Dalam hal ini fi'il mudhari'nya tasumu. Tasumu yang berasal dari tasumuna. Fi'il madinya sama, mufrad dari mudhari'nya yasumu, ghaib. Sama yasumu. Kalau begitu masdarnya adalah saumun, sauman kalau dinasabkan. Nah, kita sudah tahu masdar dari tasumu adalah saumun. Langkah berikut yang kita cari adalah fa'il. Fi'il mudhari itu kan butuh fa'il atau pelaku. Fi'il itu pekerjaan, fa'il itu pelaku. Pekerjaan tidak akan bisa terjadi tanpa adanya pelaku. Nah, pelakunya di sini siapa?
Pelakunya di sini dalam hal ini adalah waw jamaah. Waw jamaah ini sama maknanya dengan antum. Antum ya. Karena di awalnya ada ta mukhatab, jadinya maknanya antum. Setelah kita tahu fa'ilnya adalah domir antum, langkah berikutnya domir antum ini dirubah menjadi domir jar. Domir jar yang cocok dengan antum itu domir apa? Tentunya yang semakna adalah kum. Maka kita ambil domir kum. Nah, langkah berikutnya, masdar yang tadi kita ambil dari tasumu, gabungkan dengan domirnya, dengan fa'ilnya yang sudah diganti menjadi domir jar. Setelah ketahuan domirnya, setelah digabung, maka jadilah dia saumukum. Nah, saumun tadinya bertanwin. Kenapa pada saumukum tidak bertanwin lagi? Tentunya karena saumun dengan kum jika digabung maka namanya idhofah. Idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Saumun itu namanya mudhaf, disandarkan. Kum itu mudhafun ilaih, tempat penyandaran saum, puasa. Siapa yang melakukannya? Kum, antum, kalian. Jadinya puasa itu dilakukan oleh kalian, berarti puasa disandarkan kepada kalian, begitu ya. Maka namanya mudhaf dan mudhafun ilaih. Sementara kaidah dari mudhaf, dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, dan tidak boleh ada nun ganti tanwin pada kalimatnya. Bagaimana akan dibahas pada bab mahfudzatil asma, sehingga jadilah dia tanpa tanwin, saumu, saumukum. Nah, itulah cara mencari takwil masdar dari an dengan fi'il mudhari yang ada sesudahnya. Jika misalnya fa'il yang ada pada fi'il mudhari sesudah an itu fa'ilnya zahir, maka kita tidak perlu lagi mengganti-ganti domir menjadi domir jar. Langsung saja fa'il zahir itu diidhofatkan kepada masdarnya. Kalau misalnya kumnya ini adalah muslim, misalnya ayyasumal muslimu, berarti kalau ditakwilkan dengan takwil masdar maka jadilah dia saumul muslimi. Muslimi dibuat menjadi majrur karena dia mudhafun ilaih. Bagaimana akan dibahas pada babnya. Itu tentang an. Berikutnya yang menasabkan dengan sendiri yang kedua adalah lan. Lan ini dinamakan dengan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Punya 3 nama ya. Ada yang menambahkan dengan taukid atau taukidin gitu. Dinamakan harfu nafyin li'anna maknaha nafyu. Disebut harfu nafyin karena maknanya adalah nafi. Nafi itu maknanya negatif kalau bahasa kitanya. Negatif berarti lan ini bermakna negatif, maka disebut harfu nafyin. Kemudian berikutnya dinamakan harfu nasbin seperti sebelumnya. Sama juga disebut harfu nasbin karena dia bertugas menasabkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari kita tahu aslinya awalnya kalau nggak ada amil nasab dan amil jazam maka dia dirofakkan. Kalau ada amil nasab ini maka tentunya dia dinasabkan. Setiap amil nasab yang menasabkan maka lan disebut harfu nasbin karena dia menasabkan fi'il mudhari. Yang ketiga disebut harfu istiqbal. Harfu istiqbal karena li'anna tusayyiru ma'nal mudhari' mustaqbalan, karena lan ini menjadikan makna dari fi'il mudhari itu mustaqbal. Mustaqbal itu bermakna masa yang akan datang, waktunya akan datang. Seperti diketahui bahwa fi'il mudhari itu memiliki 2 kemungkinan makna. Kalau tidak masa sekarang, masa yang akan datang. Yang menentukannya kepada salah satunya adalah adanya qarinah, tanda yang mengkhususkan dia kepada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Nah, kalau lan ini masuk kepada fi'il mudhari, maka otomatis fi'il mudhari itu hanya dimaknai dengan masa yang akan datang atau mustaqbal. Karena itulah maka disebut dengan harfu istiqbal. Lan disebut harfu istiqbal karena dia tadi menjadikan makna fi'il mudhari
menjadi masa yang akan datang. Masanya itu dikhususkan kepada masa yang akan datang. Contoh, la yasriqa Zaidun. Tidak akan mencuri si Zaid. Artinya, mulai dari sekarang sampai masa yang akan datang, si Zaid itu tidak akan mencuri lagi, gitu ya. Lam yasriqa Zaidun. Tidak akan mencuri si Zaid. Yang ketiga, yang menasabkan dengan sendirinya, yang ketiga namanya idzan, seperti yang dibahas pada video sebelumnya. Idzan ini disebut juga dengan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Tentunya semua penamaan ini ada alasannya disebut harfu jawab liwuqu'iha fil jawab, karena dia terletak pada jawaban. Harfu jawab berarti menjawab. Karena letak dari idzan itu, pemakaiannya diletakkan pada jawaban dari pernyataan sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Kemudian disebut harfu jaza karena li'annama ba'daha jazaa'un lima qablaha, karena kalimat yang sesudah idzan menjadi jaza, balasan untuk kalimat yang sebelumnya sebelum idzan. Akan jelas pada contoh yang akan disebutkan. Yang ketiga disebut harfu nasbin, sama seperti dua yang sebelumnya. Alasannya karena dia menasabkan fi'il mudhari. Contoh aji'uka ghadan, ya. Aji'uka ghadan. Ada orang mengatakan kepada kita aji'uka ghadan. Ini pernyataan dari seseorang. Lalu kita jawab idzan astaqbilaka. Idzan ini namanya harfu jawab karena dia menjawab pernyataan aji'uka ghadan. Disebut juga harfu jaza. Sebenarnya agak mirip harfu jawab dengan jaza ini. Disebut huruf membalas balasan untuk kalimat yang sebelumnya. Ketika orang mengatakan aji'uka ghadan, saya datang kepadamu besok, saya akan datang kepadamu besok, kita balas dengan idzan. Kalau begitu, astaqbilaka, saya akan menyambutmu. Kemudian yang terakhir dinamakan harfu nasbin karena dia menasabkan fi'il mudhari'nya. Istaqbala fi'il madhinya yastaqbilu. Kalau ana berarti ana astaqbilu, mestinya lu, tapi karena ada idzan jadi astaqbilaka. Yang terakhir adalah kai. Kai ini memiliki dua pengertian. Pengertian pertama bermakna an, dia bermakna semakna dengan an masdariyah. Yang kedua bermakna lamut ta'lil, lam yang menjelaskan alasan. Disebut kalau dia bermakna an, maka dia menasabkan sendiri. Kalau dia bermakna lamut ta'lil, maka dia menasabkan dengan perantaraan an yang disembunyikan sesudahnya. Yang menasabkan sendiri itulah yang kita bahas sebelumnya pada amil nasab yang tansibu binafsiha. Contohnya seperti sebelumnya sudah disebutkan, jitu kai astami'a ad-darsa. Saya datang kai astami'a, agar saya ataupun supaya saya mendengarkan pelajaran, gitu ya. Jadi dia menasabkan dengan sendirinya. Jika dia bermakna masdariyah, maka dia menasabkan dengan sendirinya. Jika dia bermakna lam ta'lil, maka dia menasabkan dengan perantaraan an yang tersembunyi seperti yang tadi itu. Sebenarnya hanya tergantung kepada pembicara saja ini. Dia memaknainya dengan makna yang mana. Jika diniatkan maknanya bermaknaan berarti menasabkan sendiri tanpa ada perantaraan huruf yang lain sesudahnya. Amil yang lain. Tapi jika dia meniatkannya dengan makna lam ta'lil, berarti harus ada an yang tersembunyi sesudahnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiru billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.